Namaku Arif, seorang polisi lalu lintas yang baru saja memulai tugas di kota ini. Dengan seragam dan buku tilang di tangan, aku bertekad menegakkan hukum sekeras mungkin. Tapi siapa sangka, tilang pertamaku justru ditujukan pada seorang wanita cantik yang ternyata menyimpan identitas mengejutkan. Saat kebenaran terungkap, aku harus memilih. Apakah aku masih sanggup menegakkan hukum, atau justru hukum itu yang akan menelanku? Lalu, apa yang sebenarnya kusebut sebagai keadilan? Pagi itu, kota seolah baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Suara klakson kendaraan bertalu-talu, bercampur dengan deru mesin yang tidak pernah henti. Udara dipenuhi asap tipis dari knalpot yang berbaris di sepanjang jalan. Aku berdiri tegak di tengah persimpangan besar, mengenakan seragam kebanggaanku yang masih tampak baru. Rompi hijau neon yang melekat di tubuhku memantulkan cahaya matahari yang mulai meninggi. Hari ini adalah hari yang selalu aku bayangkan sejak dulu. Aku, Arif, seorang polisi, lalu lintas yang akhirnya bisa bertugas di jalan utama kota. Bukan lagi di jalan-jalan kecil atau sekadar mengatur parkir saat acara desa. Aku merasa ini adalah panggungku, tempat di mana aku bisa menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku ingat betul ucapan instruktur di akademi. Menjadi polisi lalu lintas bukan hanya soal meniup peluit, tapi soal tanggung jawab menjaga ketertiban, bahkan nyawa manusia. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Meski begitu, aku tahu dalam diriku ada ambisi yang lebih besar. Aku ingin diakui, ingin disegani, ingin setiap orang tahu bahwa aku bukan sembarang polisi. Mataku menyapu ke segala arah. Di kiri jalan, seorang pedagang kaki, 5 tengah membuka lapaknya. Bau gorengan menyeruak hingga membuat perutku sedikit berontak. Di kanan, deretan gedung tinggi seakan menertawakan betapa kecilnya aku di tengah arus kehidupan kota. Namun aku tidak peduli. Fokusku hanya pada satu hal, memastikan semua pengendara menaati aturan. Peluit di tanganku terasa seperti senjata. Setiap kali aku meniupnya, puluhan mata langsung tertuju padaku. Ada yang patuh, ada pula yang melirik kesal. Jujur saja, tatapan sinis itu memberiku semacam kepuasan tersendiri. Aku merasa sedang menunjukkan kekuasaan, meski kecil, namun nyata. Beberapa kali aku melihat pengendara motor mencoba menerobos lampu merah. Dengan cepat aku melambaikan tangan dan memberi isyarat tegas. Mereka berhenti, meski ada yang menggerutu pelan. Aku tidak menggubris. Bagiku, satu pelanggaran kecil bisa berujung pada kecelakaan besar. Aku tidak ingin ada yang mati sia-sia di jalan hanya karena merasa bisa mengabaikan aturan. Di sela-sela kesibukan, aku sempat menangkap bayangan wajahku di kaca etalase sebuah toko. Seragamku masih terlihat kaku, topi di kepalaku agak miring, dan keringat mulai menetes di pelipis. Aku tersenyum kecil. Inilah aku sekarang, batinku. Seorang Arif yang dulu hanyalah anak kampung, kini berdiri gagah di pusat kota. Namun jauh di lubuk hati, ada rasa gugup yang sulit kujelaskan. Ini adalah hari pertamaku ditugaskan di jalan besar. Aku tahu para senior akan mengawasiku, menilai setiap gerakanku. Salah sedikit saja, aku bisa dicap tidak becus. Itu yang membuatku semakin keras kepala untuk terlihat tegas. Bahkan mungkin lebih keras dari yang seharusnya. Jam bergulir pelan. Matahari makin terik, namun jalanan tidak pernah sepi. Mobil pribadi, angkutan umum, hingga truk besar silih berganti melewati persimpangan ini. Suara-suara bersahutan, seakan kota ini tak pernah memberi kesempatan bagi siapapun untuk benar-benar tenang. Aku ingat, sebelum berangkat tadi, ibuku sempat berpesan, "Nak, jangan hanya keras sama orang di jalan. Ingat, mereka juga punya alasan. Dengarkan dulu." Aku hanya mengangguk saat itu, tidak ingin berdebat. Bagiku, aturan adalah aturan. Jika setiap orang diberi alasan, lalu untuk apa aturan dibuat? Tapi entah kenapa, kata-kata ibu masih menempel di pikiranku hingga kini. Aku mencoba mengusir pikiran itu dengan meniup peluit lebih keras. "Berhenti! Lampu masih merah!" teriakku pada segerombolan pengendara motor yang hampir saja melaju. Mereka menoleh dengan wajah tidak suka, namun tetap patuh.
Aku berdiri lebih tegak, merasa berhasil menunjukkan wibawaku. Meski begitu, ada momen-momen kecil yang membuatku sadar betapa rumitnya dunia ini. Seorang bapak tua mengendarai becak dengan kecepatan pelan, membuat arus di belakangnya tersendat. Beberapa pengendara lain membunyikan klakson keras-keras. Aku hampir saja menegur bapak itu dengan nada tinggi, namun urung saat melihat wajahnya yang kelelahan. Aku hanya memberi isyarat agar ia menepi perlahan. Dalam hati aku merasa bimbang. Di satu sisi aku ingin tegas, di sisi lain aku tidak tega. Hari terus berjalan. Keringat makin deras, namun aku tetap bertahan. Rasa lelah justru membuatku semakin ingin membuktikan diri. Aku yakin sebentar lagi akan ada momen di mana aku benar-benar bisa menunjukkan bahwa aku polisi yang layak dihormati. Momen itu pasti datang, cepat atau lambat. Dan benar saja, dari kejauhan, mataku menangkap sosok pengendara motor yang berbeda dari biasanya. Seorang wanita mengenakan jaket hitam dan helm full face. Cara ia melaju membuatku curiga. Cepat, lincah, dan tidak mengikuti jalur yang seharusnya. Dadaku berdegup lebih kencang. Inilah kesempatan yang kutunggu. Aku berdiri lebih ke tengah jalan, mengangkat tangan dengan sikap tegas. Peluitku melengking nyaring, memotong riuhnya kota. Motor itu perlahan melambat, lalu berhenti tepat di depanku. Dari balik helm, matanya menatap lurus ke arahku. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Tatapan yang tajam namun tenang, seolah bukan tatapan orang yang bersalah. Aku mengangkat daguku sedikit, mencoba terlihat berwibawa. "Silakan buka helmnya, Bu," kataku dengan nada resmi. Perlahan, wanita itu membuka helmnya. Rambut hitam panjang terurai, wajah cantiknya tersingkap di bawah cahaya matahari. Senyum tipis muncul di bibirnya, seolah ia tidak terganggu sama sekali telah dihentikan. Aku menelan ludah, mencoba menyembunyikan rasa gugup yang tiba-tiba muncul. "Anda tahu melanggar aturan lalu lintas, bukan?" Tanyaku dengan suara yang kubuat tegas. Wanita itu hanya mengangguk pelan. "Saya tahu," jawabnya singkat, tenang, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ada sesuatu pada dirinya yang langsung membuatku tidak nyaman. Biasanya orang yang aku hentikan akan terlihat gelisah, membela diri, atau bahkan marah. Tapi dia justru terlihat terlalu tenang, seakan tahu persis apa yang akan terjadi. Aku merasakan dadaku semakin berdegup kencang. Dalam hati aku berkata, siapapun dia, aku harus tetap profesional. Ini adalah saatku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Bab ini berakhir ketika aku meraih buku tilang dari saku, bersiap menuliskan nama wanita itu. Tanpa aku sadari, keputusan sederhana ini akan mengubah seluruh jalan hidupku. Aku berdiri dengan dada membusung, berusaha menahan gemetar yang muncul entah dari mana. Buku tilang sudah berada di tanganku, pena siap kugerakkan. Di hadapanku, wanita itu masih tenang, seolah menunggu apa langkahku berikutnya. Senyumnya samar, tidak menghina, tapi justru membuatku semakin terintimidasi. "Silakan tunjukkan surat-suratnya," ucapku, mencoba terdengar formal. Ia membuka jaket hitamnya perlahan, lalu merogoh saku. Gerakannya rapi, penuh perhitungan. Berbeda dari pengendara biasa yang biasanya tergesa-gesa ketika diminta menunjukkan identitas. Tangannya yang halus mengeluarkan dompet kulit berwarna gelap, lalu menyerahkan SIM dan STNK padaku dengan santai. Aku menerima keduanya dengan ekspresi tegas, menunduk untuk membaca. Jujur saja, tanganku sedikit bergetar. Namanya tertera jelas di SIM itu, Maya Sasmita. Umurnya tampak lebih muda dari wajahnya yang matang. Tidak ada yang aneh dari dokumen itu, tapi entah mengapa hatiku merasa tidak tenang. Aku menuliskan namanya di lembar tilang. Pena ini terasa lebih berat dari biasanya, seakan setiap huruf yang kutulis menambah beban di pundakku. Aku ingin terlihat berwibawa, meski dalam hati masih ada keraguan. "Anda melanggar marka jalan. Itu pelanggaran serius," kataku, masih dengan nada formal. Maya menatapku tanpa berkedip. "Saya tahu, Pak," jawabnya pelan, seolah menerima tanpa perlawanan. Jawaban itu membuatku bingung.
Biasanya orang akan membela diri, beralasan terburu-buru, atau bahkan marah. Tapi dia tidak. Justru ketenangannya yang membuatku merasa kecil. Seakan semua prosedur yang kulakukan hanyalah formalitas belaka. Aku mencoba menegakkan wajah, menatapnya balik. Baik, saya akan buatkan surat tilang. Setelah ini, Anda bisa mengikuti prosedur yang berlaku, ujarku. Maya mengangguk lagi, ringan, tanpa menantang, tapi justru dari sikapnya itu aku merasa sedang diuji. Seolah ia ingin melihat seberapa jauh aku bisa memegang prinsipku. Aku melirik sejenak ke arah lalu lintas. Kendaraan lain sudah kembali berjalan. Hanya beberapa orang pejalan kaki yang menoleh, penasaran. Aku menarik napas dalam, mencoba mengabaikan tatapan mereka. Tidak boleh ada keraguan. Aku harus menegakkan aturan, tidak peduli siapapun yang kulawan. Apa alasan Anda melanggar? Tanyaku tiba-tiba. Entah kenapa, aku ingin mendengar penjelasan darinya. Maya tersenyum kecil, menunduk sesaat sebelum menatap mataku lagi. Saya sedang terburu-buru. Ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar lampu jalan, jawabnya. Kalimat itu membuat alisku berkerut. Lebih penting dari aturan? Kalau semua orang berpikir begitu, bagaimana jalan ini bisa tertib? Nada suaraku meninggi tanpa kusadari. Aku tidak suka dengan kata-katanya, meski ia mengucapkannya tanpa emosi. Rasanya seperti menampar egoku. Bagiku, aturan adalah segalanya. Jika aturan diremehkan, maka keberadaanku di sini pun dipandang sepele. Maya tidak menanggapi dengan perdebatan. Ia hanya menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Kalau Bapak ingin menilang, silakan. Saya tidak akan melawan." Aku tercekat. Perkataan itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menantangku untuk melanjutkan prosedur tanpa rasa bersalah. Di sisi lain, ia membuatku merasa seolah aku hanyalah alat birokrasi yang dingin, bukan manusia yang bisa memahami keadaan. Keringat mengalir di pelipisku. Aku menulis lebih cepat di surat tilang, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. Namun semakin aku menulis, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dari wanita ini. Ketika selesai, aku mengembalikan SIM-nya sambil menyerahkan lembar tilang. "Ini suratnya. Tolong simpan baik-baik," kataku. Maya menerimanya dengan anggukan sopan. "Terima kasih, Pak." Nada terima kasih itu terdengar janggal di telingaku. Bukankah orang yang ditilang seharusnya kesal, bukannya berterima kasih? Aku menatapnya lebih lama, mencari jawaban di wajahnya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketenangan yang aneh. Aku berdiri kaku. Rasanya aku baru saja memenangkan sesuatu, tapi sekaligus kalah dalam hal yang lain. Aku berhasil menegakkan aturan, tapi mengapa hatiku merasa tidak puas? Maya menyalakan motornya kembali, namun sebelum ia benar-benar melaju, ia sempat berkata dengan nada datar, "Semoga Bapak selalu adil dalam menjalankan tugas, karena adil lebih penting daripada sekadar tegas." Kata-kata itu menghujam dadaku. Aku tidak sempat membalas, hanya terdiam mematung saat motor itu melaju menjauh, menghilang di antara kerumunan kendaraan. Aku menoleh ke arah kiri, melihat beberapa pedagang di trotoar yang tampak saling berbisik sambil melirik ke arahku. Seolah mereka menilai kejadian tadi dengan mata yang berbeda. Aku menegakkan badan, mencoba mengabaikan mereka. Namun dalam hati, suara Maya terus bergema. Hari pertamaku, menilang seharusnya menjadi momen kebanggaan. Namun yang kurasakan justru campuran aneh antara lega, malu, dan ragu. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar tahu arti keadilan? Ataukah selama ini aku hanya bersembunyi di balik kata aturan untuk menutupi egoku? Aku menunduk, menatap buku tilang yang masih kugenggam. Di halaman pertama, nama Maya Sasmita tertulis jelas. Nama yang entah kenapa terasa akan kembali menghantuiku. Aku menarik napas panjang, mencoba menepis pikiran itu. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu pertemuan singkat tadi hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Langkahku terasa berat setelah Maya pergi. Peluit di leherku seolah kehilangan fungsinya.
Aku berdiri di tengah persimpangan yang masih riuh oleh klakson. Namun suara itu tak lagi kudengar dengan jelas. Yang tersisa hanya gema kalimatnya barusan. Adil lebih penting daripada sekadar tegas. Aku mencoba mengusir suara itu dengan kembali meniup peluit, memberi aba-aba pada pengendara yang antre di lampu merah. Kendaraan bergerak sesuai instruksiku, tapi hatiku tetap bergetar. Ada rasa tidak nyaman yang menempel seperti debu, sulit dibersihkan meski aku berusaha mengabaikannya. Beberapa menit kemudian, aku mundur ke tepi jalan, berdiri di bawah bayangan papan reklame besar. Tangan kiriku merogoh saku, memegang buku, tilang yang kini terasa asing. Nama Maya masih ada di sana, tercatat dengan rapi. Namun entah kenapa tulisan itu seperti menatap balik padaku. Aku mendesah pelan. Kenapa harus terbayang terus? Pikirku. Biasanya setelah menilang, aku merasa puas, merasa berhasil menjalankan tugas. Tapi kali ini berbeda. Aku malah merasa seperti bocah yang baru saja ditegur oleh gurunya. Aku mengingat lagi ekspresi wajah Maya. Tatapannya begitu tajam, namun sekaligus teduh. Senyumnya tipis, bukan sinis. Bukan pula ramah. Seakan ia sedang menilai diriku, bukan sekadar menerima sanksi. Aku benci mengakuinya, tapi ia membuatku ragu pada diriku sendiri. Arif. Suara seseorang memanggilku dari belakang. Aku menoleh, melihat rekanku, Dimas, berjalan menghampiri dengan wajah terengah. Ia polisi lalu lintas yang lebih senior dariku, meski usianya tidak jauh berbeda. Kenapa kau menilang perempuan itu barusan? Tanyanya tanpa basa-basi. Suaranya terdengar agak panik. Aku mengangkat alis, sedikit heran. Kenapa? Dia jelas melanggar marka jalan. Apa aku salah? Dimas mengusap keningnya yang berkeringat. Kau tahu siapa dia? Pertanyaan itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ya, namanya Maya. Apa masalahnya? Dimas terdiam sesaat, lalu menatapku tajam. Arif, dengarkan aku baik-baik. Tidak semua orang bisa kau perlakukan seperti pengendara biasa. Ada orang-orang yang berbeda. Kau harus lebih hati-hati. Aku merasakan panas menjalar ke wajahku. Ucapan itu terdengar seperti merendahkanku. Maksudmu apa, Dim? Aturan tetap aturan, kan? Kalau dia melanggar, ya ditilang. Sesederhana itu. Dimas mendesah panjang, menepuk bahuku. Kau terlalu polos. Dunia tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kata-kata itu menyalakan api di dadaku. Polos? Aku hanya menjalankan tugas. Bukankah itu yang selalu dikatakan senior kita? Menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Jangan-jangan kau yang terlalu takut menghadapi orang berpengaruh. Suara kami cukup keras hingga beberapa pedagang kaki lima menoleh. Dimas terlihat tidak nyaman, sementara aku masih terbakar emosi. Aku merasa harus mempertahankan harga diriku. Sudahlah Arif, kata Dimas akhirnya, menurunkan suaranya. Aku hanya tidak ingin kau terjebak masalah yang lebih besar. Kau masih baru di sini. Percayalah, kadang menutup mata lebih bijak daripada memaksa diri untuk terlihat benar. Aku memalingkan wajah, menatap jalanan yang kembali padat. Kata-katanya membuatku semakin gusar. Bagaimana mungkin seorang polisi menganggap menutup mata itu bijak? Bukankah tugas kami justru membuka mata, melihat kesalahan dan menegurnya? Aku menggenggam erat buku tilang, seolah ingin membuktikan bahwa aku tidak akan menyerah pada keraguan. Aku tidak peduli siapa dia. Selama aku bertugas, semua orang sama di mata hukum. Ucapku dengan nada datar, tapi keras kepala. Dimas hanya menggeleng, lalu mundur perlahan. Kau akan mengerti nanti, katanya sebelum kembali ke pos penjagaan. Aku terdiam. Kata-kata itu membuat pikiranku semakin kalut. Angin siang yang panas menerpa wajahku, tapi tubuhku terasa dingin. Apa maksudnya aku akan mengerti nanti? Bayangan wajah Maya muncul lagi di benakku. Ada sesuatu pada dirinya yang membuatku ingin tahu lebih banyak. Dari sikapnya, jelas ia bukan orang biasa. Tapi siapa dia sebenarnya? Aku menatap arus kendaraan yang tak henti-hentinya mengalir. Orang-orang berlalu, sibuk dengan dunianya masing-masing.
Aku berdiri di sana, merasa seperti batu kecil yang mencoba menghentikan sungai besar. Aku ingin kokoh, tapi arusnya terlalu deras. Sore mulai merayap perlahan. Matahari condong ke barat, bayangan gedung memanjang di atas jalan. Namun pikiranku masih berkutat pada satu hal, Maya. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku yakin pertemuan tadi bukan yang terakhir. Ketika aku menutup mata sejenak, aku masih bisa mendengar suaranya, bening dan tajam. Adil lebih penting daripada sekadar tegas. Kalimat itu menusuk, mengoyak keyakinan yang selama ini kupegang. Untuk pertama kalinya sejak aku memakai seragam ini, aku merasa tidak yakin apakah aku benar-benar paham arti menegakkan hukum. Dan di saat aku bergulat dengan pikiranku sendiri, aku tidak sadar bahwa bayangan besar mulai mengintai dari belakang. Peristiwa sederhana ini. Bayangan yang perlahan akan menelanjangiku dari ambisi, dari ego, hingga akhirnya memaksaku belajar arti sebenarnya dari keadilan. Hari itu berakhir dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Aku pulang ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota, mencoba menutup mata, namun bayangan wajah Maya terus menghantui. Setiap kali aku hendak terlelap, tatapannya muncul begitu jelas, seakan menegurku. Adil lebih penting daripada sekadar tegas. Aku membolak-balik tubuh di atas kasur tipis, mendesah, lalu bangkit. Lampu kamar kusam menerangi buku tilang yang tergeletak di meja. Aku menatap lembar pertama, di mana nama Maya tertulis rapi. Aku menyentuh tulisan itu dengan ujung jariku, merasakan getaran aneh. Siapa sebenarnya dia? Pagi berikutnya aku kembali bertugas di persimpangan besar. Udara kota masih penuh dengan bau asap, klakson bersahut-sahutan, dan teriakan pedagang kaki lima yang menawarkan dagangan. Aku mencoba fokus pada kendaraan yang melintas, namun pikiranku selalu kembali ke Maya. Beberapa kali aku hampir kehilangan konsentrasi. Saat seorang pengendara motor hampir menerobos lampu merah, aku terlambat meniup peluit. Dimas menegurku dari seberang jalan dengan tatapan heran. Aku hanya mengangguk, pura-pura baik-baik saja. Menjelang siang, sebuah mobil hitam berhenti di tepi jalan, hanya beberapa meter dari tempatku berdiri. Kaca jendela mobil perlahan turun, memperlihatkan wajah seorang pria parubaya berambut cepak. Tatapannya menusukku, lalu ia memberi isyarat dengan tangan agar aku mendekat. Aku menelan ludah, sedikit ragu, namun akhirnya berjalan mendekat. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyaku sopan. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan selembar kartu identitas dari saku, memperlihatkannya sekilas. Aku terkejut ketika membaca tulisan di atasnya. Lambang militer terpampang jelas, dengan tanda pangkat yang tidak asing bagiku. "Jangan terlalu ikut campur soal perempuan yang kau tilang kemarin," ucapnya singkat, tegas, dan dingin. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Jantungku berdetak keras, keringat langsung membasahi punggung meski udara siang itu sudah panas sejak awal. Pria itu menaikkan kaca mobilnya tanpa menunggu reaksiku, lalu melaju pelan di tengah arus lalu lintas. Aku berdiri kaku, seakan baru saja dihantam gelombang besar. Apa maksudnya? Aku mundur ke trotoar, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Suara mesin, teriakan pedagang, dan klakson kendaraan tiba-tiba terdengar jauh. Pikiranku hanya dipenuhi pertanyaan. Perempuan yang kutilang kemarin, Maya. Kenapa seorang anggota militer sampai menyinggung soal dia? Semakin kupikirkan, semakin jelas bahwa Maya bukan orang biasa. Tapi siapa dia sebenarnya? Kenapa sikapnya begitu tenang? Ketika ditilang, kenapa ia bahkan sempat menasihatiku dengan kalimat yang begitu menusuk? Rasa penasaranku semakin membesar. Namun di sisi lain, perasaan takut juga tumbuh. Kalau benar ia punya hubungan dengan militer, berarti aku bisa terseret masalah besar. Aku polisi baru, belum punya pengalaman banyak. Apa aku siap menghadapi sesuatu di luar kewenanganku? Hari itu kuhabiskan dengan pikiran yang kacau. Aku bekerja seperti biasa, meniup peluit, mengatur kendaraan, memberi instruksi, tapi hatiku sama sekali tidak berada di tempat itu. Bayangan Maya dan pria misterius dalam mobil hitam terus menghantui,
Malamnya, aku duduk di depan meja kontrakan dengan segelas kopi dingin yang rasanya hambar. Buku tilang masih terbuka, nama Maya masih terpampang jelas. Aku menatapnya lama, lalu menutup buku itu dengan keras. Aku harus tahu siapa dia, gumamku pada diri sendiri. Keesokan harinya, aku sengaja datang lebih awal ke kantor. Aku masuk ke ruangan arsip, mencari-cari alasan untuk membuka catatan tilang. Aku pura-pura sedang mengecek dokumen rutin, padahal mataku langsung tertuju pada data Maya. Nomor identitas, alamat, semuanya tercatat jelas. Aku menyalin alamat itu diam-diam di buku catatanku. Saat menuliskannya, tanganku sedikit bergetar. Ada rasa bersalah, tapi rasa penasaranku jauh lebih kuat. Aku tahu aku melanggar batas, tapi aku tidak bisa berhenti. Sore harinya, setelah selesai bertugas, aku nekat pergi ke alamat yang tertera. Lokasinya berada di kawasan perumahan elit di pinggir kota. Rumah-rumah besar berjajar rapi, pagar tinggi, kamera pengawas di setiap sudut jalan. Aku berhenti di depan sebuah rumah bercat putih dengan halaman luas. Di pagar, tertempel plat kecil bertuliskan nama keluarga Sasmita. Jantungku berdetak semakin kencang. Benarkah ini rumahnya? Aku berdiri cukup lama di depan pagar, tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak mungkin masuk begitu saja. Aku hanya bisa menatap dari luar, mencoba melihat apakah Maya ada di dalam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah samping. Aku menoleh, dan hampir kehilangan napas ketika melihat Maya sendiri muncul dari gerbang kecil, mengenakan pakaian olahraga. Rambutnya diikat sederhana, namun tatapannya tetap sama seperti kemarin. Tajam, tenang, dan penuh wibawa. Ia menghentikan langkahnya ketika melihatku. Alisnya terangkat, bibirnya membentuk senyum tipis. "Pak polisi? Kenapa ada di sini?" tanyanya. Suaranya datar, tanpa kejutan. Aku tercekat, tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata tercekat di tenggorokanku. Aku merasa seperti bocah yang ketahuan mencuri permen. Maya menatapku lebih lama, lalu mendesah kecil. "Hati-hati, Pak. Rasa ingin tahu yang berlebihan bisa berbahaya," katanya sebelum berjalan pergi, meninggalkanku membeku di depan gerbang. Aku berdiri terpaku, wajahku panas, telapak tanganku basah oleh keringat. Kata-katanya lagi-lagi menusuk dalam. Untuk kedua kalinya, aku merasa diperingatkan dengan cara yang halus tapi tegas. Dan kali ini aku semakin yakin. Maya menyimpan rahasia besar. Sejak pertemuan kedua dengan Maya di depan rumahnya, pikiranku tak pernah tenang. Kata-katanya waktu itu, rasa ingin tahu yang berlebihan bisa berbahaya, masih terngiang di telingaku, seperti gema yang menolak padam. Aku merasa seolah setiap langkahku kini diawasi, meski aku tidak tahu oleh siapa. Hari berikutnya, aku kembali ke persimpangan jalan tempatku biasanya bertugas. Dari luar, suasananya sama saja. Klakson bersahutan, orang-orang bergegas, matahari memantulkan cahaya, panas ke aspal. Tapi bagiku, semuanya berbeda. Aku berdiri di tengah arus lalu lintas dengan hati yang gelisah. Mataku terus mencari-cari sosok yang tak seharusnya kucari. Aku tidak tahu apakah aku berharap Maya muncul lagi, atau justru takut jika ia benar-benar datang. Sambil meniup peluit dan memberi instruksi, aku merasa pandangan seseorang terus meneliti gerak-geriku. Aku menoleh, dan benar saja, Dimas berdiri di dekat pos penjagaan, menatapku dengan ekspresi penuh tanda tanya. Aku menghela napas, lalu menghampirinya saat arus kendaraan mulai tenang. "Kau kenapa?" tanya Dimas tanpa basa-basi, menatapku tajam. "Belakangan ini kau terlihat kacau, fokusmu hilang. Aku pura-pura santai." "Tidak ada apa-apa, mungkin cuma kurang tidur." Dimas menyipitkan mata. "Kurang tidur? Arif, aku sudah cukup lama di jalanan ini. Aku tahu bedanya orang kurang tidur dengan orang yang sedang menutupi sesuatu." Aku mendengus, mencoba menepis. "Aku baik-baik saja." Namun Dimas tidak percaya begitu saja. Ia mendekat, menurunkan suaranya. "Ini ada hubungannya dengan perempuan yang kau tilang kemarin, kan?" Jantungku langsung berdegup kencang. Aku terdiam, berusaha menahan ekspresi wajah agar tetap netral.
tapi Dimas sudah menangkap kegugupanku. Aku sudah bilang padamu, Arif. Kau harus hati-hati. Perempuan itu bukan orang sembarangan, katanya lirih. Seakan takut ada orang lain yang mendengar. Aku menelan ludah. Kau tahu siapa dia? Tanyaku, mencoba menjaga nada suara tetap datar. Dimas menatap ke sekeliling sebelum menjawab. Aku tidak berani bicara banyak. Tapi yang jelas, dia punya hubungan dengan orang-orang yang tidak sebaik kelihatannya. Kau tahu maksudku. Aku mengerutkan dahi. Kata-katanya justru menambah kebingungan. Kalau memang begitu, kenapa tidak kau jelaskan sejak awal? Kenapa hanya memberi peringatan samar-samar? Dimas menarik napas panjang. Karena aku tidak mau kau semakin terjebak. Kau masih baru, Arif. Kau belum tahu betapa tipisnya garis antara benar dan salah di lapangan. Satu langkah salah, kau bisa kehilangan bukan hanya seragammu, tapi juga hidupmu. Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Aku mencoba mengabaikannya, tapi rasa takut menyelinap begitu saja. Aku hanya menjalankan tugas. Aku tidak peduli siapa dia. Kalau melanggar aturan, ya ditilang. Apa salahku? Dimas menggeleng, wajahnya terlihat muram. Itulah masalahmu. Kau terlalu percaya bahwa aturan selalu berdiri tegak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada orang-orang yang berada di atas aturan, atau setidaknya terlihat begitu. Kalau kau keras kepala, kau sendiri yang akan jadi korban. Aku terdiam, menatap sepatu botku yang kotor oleh debu jalan. Kata-kata Dimas terasa menampar. Aku ingin membantah, ingin mengatakan bahwa hukum tidak mengenal siapapun. Tapi di sudut hatiku ada keraguan. Pertemuan dengan Maya dan pria misterius di mobil hitam sudah cukup menjadi bukti bahwa kenyataan di lapangan tidak selalu sesuai dengan buku pelajaran akademi. Arif, suara Dimas terdengar lebih lembut. Aku tahu kau punya niat baik. Kau ingin jadi polisi yang tegas dan adil. Tapi ingat, kebaikan yang tidak disertai kebijaksanaan bisa berakhir jadi kebodohan. Jangan biarkan egomu membawamu ke jalan buntu. Aku mendongak, menatapnya dengan campuran marah dan bingung. Jadi kau menyarankan aku diam saja, menutup mata kalau ada pelanggaran? Itu namanya pengecut, Dim. Dimas tidak marah. Ia hanya menepuk bahuku pelan. Kadang, lebih baik dianggap pengecut daripada mati sia-sia. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku tidak bisa menerimanya. Bukan itu yang kuimpikan saat memutuskan menjadi polisi. Aku ingin jadi pahlawan bagi orang banyak, bukan pengecut yang berpaling dari kebenaran. Tapi semakin keras aku berpegang pada prinsipku, semakin besar bayangan keraguan yang menghantui. Aku teringat tatapan Maya di depan rumahnya, juga peringatan pria di mobil hitam. Mereka berdua tidak mengancamku secara langsung, tapi kata-kata mereka cukup untuk membuatku merasa seperti sedang berjalan di atas tali rapuh di ketinggian. Aku kembali berdiri di tepi jalan, meniup peluit saat lampu lalu lintas berubah. Dari kejauhan, aku bisa melihat seorang pengendara hampir saja melanggar, namun ia berhenti tepat waktu setelah mendengar bunyi peluitku. Orang itu menatapku sekilas, lalu mengangguk kecil seakan mengucapkan terima kasih. Pemandangan itu seharusnya membuatku puas, tapi kali ini tidak. Hati kecilku terus bertanya-tanya. Benarkah aku sudah menegakkan keadilan? Atau aku hanya sibuk mencari pembenaran untuk egoku sendiri? Sore menjelang, jalan mulai padat dengan arus kendaraan pulang kerja. Aku berdiri lebih lama dari biasanya, berharap rasa gelisah ini mereda. Namun kenyataan justru sebaliknya. Bayangan Maya semakin kuat, mengisi setiap ruang kosong dalam pikiranku. Aku tahu, cepat atau lambat, aku akan bertemu dengannya lagi. Dan saat itu tiba, aku harus siap, entah untuk jawaban yang kuinginkan, atau kenyataan pahit yang tak pernah kubayangkan. Hari itu, langit terasa lebih berat dari biasanya. Awan menggantung rendah di atas kota, menutup sebagian cahaya matahari. Jalanan tetap ramai, tapi ada hawa muram yang sulit dijelaskan. Aku berdiri di tengah persimpangan, meniup peluit, namun hatiku seperti berada entah di mana. Sejak percakapanku terakhir dengan Dimas, pikiranku semakin kusut.
Peringatan demi peringatan justru membuatku semakin penasaran. Siapa sebenarnya Maya? Kenapa semua orang seolah takut menyebut namanya? Dan mengapa aku, dari sekian banyak polisi di kota ini, harus bertemu dengannya? Aku masih memikirkan hal itu ketika sebuah motor melaju dengan kecepatan tinggi, hampir saja menabrak pejalan kaki di zebra cross. Aku meniup peluit panjang, melangkah cepat ke tengah jalan, dan mengangkat tangan dengan tegas. Motor itu berhenti mendadak, ban depannya berdecit di aspal. Dan saat pengendara membuka helmnya, jantungku langsung berhenti berdetak sejenak. Maya. Ia menatapku dengan tatapan tenang, yang sama seperti dulu, seolah pertemuan ini sudah ia rencanakan. Senyum tipis muncul di bibirnya, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang membuatku semakin tegang. Kita bertemu lagi, Pak Polisi, katanya datar. Aku menelan ludah, lalu berusaha tegar. Kebetulan kita bertemu bukan berarti aturan bisa kau abaikan. Kau melaju terlalu cepat. Itu membahayakan. Maya turun dari motornya, berdiri tegak di hadapanku. Kali ini, ia tidak terlihat seperti pengendara biasa. Gerakannya mantap, penuh wibawa. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Sebagian bahkan melambatkan kendaraan untuk melihat apa yang terjadi. Aku meraih buku tilang dari saku, mencoba mengulang prosedur seperti biasa. Namun sebelum aku sempat menulis, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Dimas berlari mendekat, wajahnya pucat. "Arif, hentikan!" teriaknya. Aku menoleh dengan bingung. "Apa maksudmu? Dia jelas melanggar. Tutup buku itu sekarang juga." Suara Dimas meninggi, nadanya hampir seperti perintah. Orang-orang di sekitar semakin ramai. Beberapa pejalan kaki berhenti, bahkan ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Aku merasa seluruh dunia menatapku. Dadaku sesak, egoku terbakar. Aku hanya menjalankan tugas. Kataku keras, suaraku menggema di tengah keramaian. Maya menghela napas, lalu menatapku dalam-dalam. "Kau masih belum mengerti, ya?" Katanya pelan, namun cukup jelas untuk kudengar. Ia merogoh saku jaket hitamnya, lalu mengeluarkan sesuatu. Tangannya yang mantap mengangkat sebuah kartu identitas berwarna khusus, bukan SIM biasa, bukan pula KTP. Lambang Garuda dan tulisan Kopassus tercetak jelas di sana. Aku membeku. "Kau sedang berhadapan dengan seorang prajurit khusus, Pak Polisi," ucapnya dengan suara datar namun penuh wibawa. Tugas yang kulakukan lebih besar daripada sekadar lampu lalu lintas. Dan kau hampir saja mengganggu jalannya. Suasana di sekitarku langsung berubah. Orang-orang yang tadinya menonton mulai berbisik-bisik. Sebagian wajah menunjukkan kekaguman, sebagian lagi ketakutan. Aku menatap kartu itu tanpa berkedip. Tangan yang memegang buku tilang terasa lemas. Dunia seakan runtuh di depan mataku. Semua egoku, semua prinsip yang kupegang, tiba-tiba terasa kecil dan rapuh. Apa maksudmu?" Suaraku parau, hampir bergetar. Maya menatapku tajam. "Maksudku, kau terlalu cepat menilai orang hanya dari kesalahan kecil yang kau lihat di jalan. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau tidak tahu misi apa yang sedang kujalani." Aku menunduk, mencoba mencari kata-kata, tapi tidak ada yang keluar. Di belakangku, Dimas menarik lenganku dengan keras, berbisik hampir marah. "Sudah kubilang, dia bukan orang sembarangan. Apa kau tidak dengar peringatanku sebelumnya?" Keringat dingin mengalir di pelipisku. Tanganku masih gemetar, buku tilang hampir jatuh. Aku ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa aku hanya menegakkan aturan. Tapi di hadapan kenyataan ini, semua alasanku terdengar konyol. Maya melangkah sedikit mendekat. "Menjadi polisi bukan berarti kau bisa menundukkan semua orang dengan buku tilangmu. Menjadi polisi berarti kau harus tahu kapan menegakkan aturan, kapan memahami keadaan. Itu yang membedakan aparat bijak dengan aparat yang hanya mencari nama." Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada peluru. Aku merasa wajahku panas, darahku mendidih, bukan karena marah padanya, melainkan marah pada diriku sendiri. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar kecil.
Suara klakson kembali terdengar, mengingatkan bahwa aku masih berdiri di tengah jalan dengan orang-orang menonton. Aku ingin berteriak, ingin menyuruh mereka bubar, tapi lidahku kelu. Maya menyimpan kembali kartu identitasnya, lalu mengenakan helmnya dengan tenang. "Belajarlah, Pak Polisi," katanya pelan. "Jangan biarkan egomu membutakan matamu." Ia menyalakan motornya, lalu melaju perlahan, meninggalkan aku dan Dimas yang masih berdiri kaku. Orang-orang di sekitar akhirnya bubar, kembali ke aktivitas masing-masing, meski beberapa masih menoleh ke arahku dengan pandangan yang sulit kuterjemahkan. Aku menunduk, menggenggam buku tilang erat-erat. Lembarannya bergetar di tanganku. Perasaan malu, marah, dan hancur bercampur jadi satu. Hari ini, harga diriku sebagai polisi luluh lantak. Aku menoleh pada Dimas yang masih menatapku dengan wajah prihatin. Aku tidak tahu, gumamku. Lirih, Dimas menghela napas panjang. "Sekarang kau tahu," katanya singkat. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di sana, menatap jalan yang dipenuhi kendaraan, tapi pikiranku kosong. Untuk pertama kalinya, aku merasakan arti sebenarnya dari kata kalah. Aku masih terdiam cukup lama setelah Maya pergi meninggalkanku di tengah jalan. Suara knalpot motornya masih terngiang, seakan menjadi tanda kemenangan baginya, dan kekalahan telak bagiku. Orang-orang yang sempat menonton tadi sudah bubar, namun rasa malu itu tetap menempel, menusuk seperti duri yang tak bisa dicabut. Tanganku masih menggenggam buku tilang, tapi aku tidak lagi punya keberanian untuk membuka lembarannya. Kertas itu terasa seolah menertawakanku, mengingatkanku betapa kecilnya aku di hadapan kenyataan yang baru saja kusaksikan. Dimas mendekat, menepuk bahuku dengan pelan. "Kau lihat sendiri kan? Sekarang kau paham kenapa aku terus mengingatkanmu," katanya dengan nada lembut, meski jelas-jelas ada ketegasan tersembunyi di balik suaranya. Aku menoleh padanya, menahan emosi yang berkecamuk. "Tapi Dim, apakah kau tidak merasa ada yang salah? Kenapa dia bisa seenaknya melanggar aturan hanya karena statusnya? Kalau semua orang dengan pangkat tinggi bisa begitu, lalu apa gunanya aku berdiri di sini setiap hari?" Dimas menghela napas, seolah sudah menduga aku akan berkata begitu. "Arif, dunia tidak selalu adil. Kau tahu itu. Tugas kita memang menegakkan aturan, tapi ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kau harus belajar memilih pertempuran." Aku menggeleng keras. Aku tidak bisa menerima itu, Dim. Kalau hukum bisa dibengkokkan hanya karena seseorang punya seragam lebih hebat, apa bedanya kita dengan negara yang kacau balau? Aku menjadi polisi bukan untuk membiarkan hal seperti itu terjadi. Suaraku meninggi tanpa kusadari. Beberapa orang yang melintas menoleh sekilas, tapi segera berlalu. Dadaku naik turun menahan marah. Dimas menatapku tajam, lalu menunduk sedikit, mendekat agar hanya aku yang mendengar. "Kau pikir aku tidak marah? Kau pikir aku tidak ingin menegakkan aturan dengan tegak lurus? Tapi hidup mengajariku, Arif, bahwa kalau kau nekat menabrak dinding yang lebih keras darimu, yang hancur bukan dinding itu, tapi kepalamu sendiri." Aku terdiam. Kata-katanya masuk akal, tapi hatiku menolak. "Kalau begitu, aku ini apa, Dim?" Tanyaku pelan, hampir berbisik. Boneka berseragam yang hanya bertugas menilang rakyat kecil, sementara orang-orang seperti Maya bisa melenggang bebas? Dimas menatapku lama. Ada rasa iba di matanya. "Kau masih muda, Rif. Kau masih berpikir dunia ini lurus. Percayalah, nanti kau akan mengerti sendiri." Aku mendengus. Kata-katanya bagai racun. Aku tidak mau menerima kenyataan bahwa keadilan bisa dipilih-pilih. Aku tidak mau menjadi polisi yang menutup mata pada kenyataan. Hari itu aku pulang dengan hati remuk. Jalanan yang kulalui seakan mengejekku. Gedung-gedung tinggi tampak dingin, dan suara mesin kendaraan seperti bergema menghina telingaku. Di kamar, aku melempar buku tilang ke meja dengan kasar. Kertas-kertasnya berhamburan, sebagian jatuh ke lantai. Aku duduk di ranjang, menutup wajah dengan kedua tangan. Kenapa aku harus bertemu dengan Maya? Pertanyaan itu terus berputar dalam pikiranku. Aku ingin membencinya, ingin menyalahkannya atas rasa malu ini.
Tapi di sisi lain, kata-katanya tadi tak bisa kuhapus. Menjadi polisi bukan berarti kau bisa menundukkan semua orang dengan buku. Tilangmu. Aku menggertakkan gigi. Apa dia pikir aku hanya ingin menundukkan orang? Aku hanya ingin menjalankan tugas. Tapi, benarkah itu sepenuhnya? Aku teringat ekspresiku saat pertama kali menilangnya. Ada rasa bangga aneh yang muncul, bukan sekadar karena ia melanggar, melainkan karena aku berhasil menegakkan aturan pada seseorang yang cantik dan terlihat berbeda. Seolah dengan menilangnya, aku membuktikan sesuatu pada dunia. Dan kini, ketika kebenaran terungkap, egoku runtuh. Aku berdiri, menatap cermin di sudut kamar. Wajahku terlihat lelah, mata merah karena marah dan malu bercampur. Seragam yang kukenakan tiba-tiba tampak asing, seakan bukan milikku. Aku ini siapa sebenarnya? Tanyaku pada bayangan di cermin. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang menekan. Keesokan, harinya, aku kembali bertugas, meski tubuhku berat melangkah. Jalanan masih sama, macet, bising, panas. Tapi aku merasa berbeda. Pandangan orang-orang terasa menusuk, meski mungkin itu hanya perasaanku sendiri. Dimas berdiri tak jauh, sibuk mengatur arus kendaraan. Sesekali ia melirik ke arahku, mungkin memastikan aku tidak bertindak gegabah lagi. Aku berusaha fokus, tapi di benakku hanya ada satu bayangan, Maya. Kata-katanya, tatapannya, identitasnya. Semua itu menghantuiku, dan entah kenapa, di balik rasa, malu dan marah, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuatku semakin ingin tahu. Jika benar ia anggota Kopassus, apa yang sedang ia lakukan di jalanan kota ini? Kenapa harus berkali-kali aku yang bertemu dengannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi bahan bakar egoku. Aku tidak bisa berhenti di sini. Aku tidak bisa hanya menerima bahwa aku kalah begitu saja. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak salah. Aku pikir malam itu aku bisa tidur lebih cepat. Setelah hari-hari penuh keributan batin, aku berharap tubuh ini menyerah begitu saja pada lelah. Tapi ternyata tidak. Aku hanya berbaring gelisah, menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka. Bayangan Maya terus muncul, silih berganti, kadang dengan senyum tipisnya, kadang dengan tatapan dingin penuh wibawa. Aku menggeliat, menutup wajah dengan bantal, tapi percuma. Kata-katanya kembali bergema dalam kepalaku. Menjadi polisi bukan berarti kau bisa menundukkan semua orang dengan buku tilangmu. Kalimat itu menohok, dan aku benci mengakuinya. Ia benar. Tapi aku juga benci bagaimana cara dia menyampaikannya. Di depan banyak orang, membuatku seperti badut yang dipermalukan di panggung. Harga diriku luluh lantak. Saat aku hampir terlelap, ponselku bergetar di meja. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan malas aku menggeser ikon hijau. Arif. Suara perempuan itu jelas. Aku langsung terbangun, tubuh menegang. Maya. Aku terdiam beberapa detik sebelum bisa menjawab. Bagaimana kau mendapat nomorku? Aku punya caraku sendiri, jawabnya. Datar. Kita perlu bicara, besok pagi, jangan terlambat. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menutup telepon begitu saja. Aku terduduk lama, ponsel masih di tangan. Hatiku berdebar keras. Perasaan takut, penasaran, dan marah bercampur jadi satu. Pagi itu aku datang ke lokasi yang ia sebutkan, sebuah kafe kecil di pinggir kota, jauh dari pusat keramaian. Suasananya tenang, hampir sepi. Hanya ada beberapa orang yang duduk membaca koran atau menyeruput kopi. Maya sudah ada di sana. Ia duduk di pojok, mengenakan kemeja sederhana. Tanpa seragam, tanpa motor besar, tanpa tatapan menantang. Tapi auranya tetap sama, wibawa yang sulit diabaikan. Aku menarik kursi dan duduk di depannya. Kami saling menatap tanpa bicara beberapa saat. Kau terlihat tidak tenang, katanya akhirnya. Sambil menyesap kopi, aku mendengus. Siapa yang bisa tenang setelah dipermalukan seperti itu? Kau pikir aku tidak punya perasaan? Maya menghela napas, lalu meletakkan cangkirnya. Kalau aku tidak keras padamu, kau tidak akan sadar. Kau akan terus menutup mata, menganggap semua yang kau lakukan sudah benar. Aku mencondongkan tubuh. Apa salahku?
Aku hanya menjalankan aturan. Kau yang melanggar, Maya. Kenapa aku yang harus disalahkan? Tatapannya menajam. Arif, apa menurutmu keadilan hanya soal menilang orang di jalan? Apa menurutmu hukum hanya tentang buku tilang dan peluit? Aku terdiam, terjebak oleh pertanyaannya. Maya melanjutkan, suaranya tegas. Aku anggota Kopassus. Tugasku jauh lebih berat daripada sekadar menaati lampu lalu lintas. Aku bisa saja menabrak aturan kecil demi misi besar. Dan kalau itu harus terjadi, aku siap menanggung risikonya. Tapi kau hanya melihat permukaan. Kau hanya melihat kesalahanku, tanpa mau tahu apa yang ada di baliknya. Aku mengepalkan tangan di atas meja. Aku bukan peramal. Bagaimana aku bisa tahu misimu? Bagaimana aku bisa tahu kau bukan hanya orang arogan yang merasa berhak melanggar aturan? Senyum tipis muncul di bibirnya, bukan senyum bahagia, tapi lebih seperti ironi. Itulah bedanya kita. Aku belajar untuk tidak menilai sesuatu hanya dari apa yang terlihat. Kau masih sibuk mencari pembenaran atas egomu. Kata ego itu menusukku lagi. Aku membuang pandangan keluar jendela, menahan amarah. Jadi, aku harus apa? Diam saja kalau melihat pelanggaran? Biarkan orang-orang seenaknya di jalan? Maya menggeleng. Tidak. Kau tetap harus bertindak. Tapi belajarlah untuk memahami situasi. Ada saatnya aturan ditegakkan dengan keras, ada saatnya dengan pengertian. Hukum itu bukan batu, Arif. Hukum itu seperti air. Ia harus mengalir, menyesuaikan bentuk wadah, tapi tetap memberi kehidupan. Aku menatapnya lagi. Kali ini tidak hanya dengan marah, tapi juga bingung. Kata-katanya terdengar terlalu dalam, terlalu jauh dari apa yang kupahami selama ini. Kalau begitu, apa artinya semua yang kupelajari di akademi? Mereka mengajariku untuk tegas, untuk disiplin, untuk tidak kompromi. Pada pelanggaran, Maya menatapku lama, lalu berkata pelan. Akademi memberimu dasar, kehidupan memberimu kebijaksanaan. Jangan campur aduk keduanya. Kalau kau hanya berpegang pada buku, kau akan kaku. Tapi kalau kau hanya ikut arus, kau akan hanyut. Seimbanglah. Aku terdiam lagi. Kata-katanya berat, tapi aku tahu ada kebenaran. Di sana, Maya menyandarkan tubuh ke kursi, menatapku seolah ingin memastikan aku benar-benar mendengarkan. Aku tidak bermaksud merendahkanmu, Arif. Justru sebaliknya, aku ingin kau sadar lebih cepat. Kau punya semangat, itu bagus. Tapi semangat tanpa arah hanya akan membuatmu tersesat. Kau tidak bisa jadi polisi besar hanya dengan mengandalkan ambisi. Aku menunduk. Ada rasa perih di dadaku. Seperti ditusuk dari dalam. Semua kebanggaan yang kubangun selama ini ternyata rapuh, mudah runtuh hanya dengan kata-kata. Kenapa kau peduli? Tanyaku akhirnya. Suaraku lirih. Maya tersenyum samar, kali ini lebih hangat. Karena aku pernah sepertimu. Ambisius, keras kepala, merasa paling benar. Sampai akhirnya aku belajar dengan cara yang menyakitkan. Dan aku tidak ingin kau jatuh ke jurang yang sama. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi manusiawi dari balik wajah tegasnya. Di saat itu, aku sadar. Semua pelajaran tidak selalu datang dari buku. Tidak selalu dari senior di akademi. Tidak selalu dari atasan. Kadang, pelajaran datang dari seseorang yang bahkan tak pernah kuduga. Dan pelajaran kali ini menyakitkan, tapi juga membuka mataku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, pelan. Aku mengerti, Maya. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk dengan egoku sendiri. Tapi percayalah, aku benar-benar ingin jadi polisi yang baik. Ia mengangguk. Itu awal yang bagus. Jangan berhenti di situ. Terus belajar. Terus mendengar. Dunia tidak akan berubah hanya karena kau marah. Tapi kau bisa berubah untuk menghadapi dunia dengan cara yang lebih bijak. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, kata-katanya tidak terasa seperti hinaan, melainkan nasihat. Hari itu, aku pulang dengan hati yang masih berat, tapi berbeda. Aku tahu aku baru saja mendapat pelajaran terbesar dalam hidupku.
Keadilan bukan hanya soal hitam dan putih, tapi juga soal hati yang mampu memahami. Dan pelajaran itu, meski menyakitkan, akan kubawa selamanya. Langkah kakiku terasa ringan sekaligus berat sore itu. Ringan karena aku sudah tidak lagi membawa beban kemarahan seperti sebelumnya. Berat karena hatiku penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Jalanan kota tampak sama saja. Padat, ramai, klakson bersahutan, pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan, dan anak-anak sekolah berlarian di trotoar. Namun bagiku, semuanya seolah berbeda. Entah sejak kapan aku mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitarku. Biasanya aku hanya fokus pada kendaraan yang melanggar aturan, pada orang-orang yang tidak mematuhi lampu merah. Tapi sore itu, mataku menangkap hal-hal sederhana yang sebelumnya selalu terlewat. Seorang bapak tua menuntun sepeda tuanya dengan hati-hati. Seorang ibu muda menggandeng anak balitanya menyeberang dengan tergesa. Seorang pengendara becak tersenyum. Meski wajahnya penuh keringat, aku berdiri di persimpangan, meniup peluit dengan nada pelan. Bukan untuk marah, tapi untuk menenangkan arus kendaraan. Anehnya, orang-orang tampak lebih patuh hari ini. Atau mungkin sebenarnya sama saja. Hanya aku yang akhirnya belajar melihat dari sudut pandang berbeda. Matahari perlahan turun ke barat, sinarnya memantul di jendela-jendela gedung tinggi. Langit kota berubah warna, dari biru terang menjadi jingga, keemasan. Aku terpesona sejenak. Sudah lama aku tidak benar-benar memperhatikan senja. Biasanya, di jam-jam seperti ini, aku sibuk menghitung berapa banyak kendaraan yang sudah kutilang hari itu. Ada rasa puas ketika angka-angka itu bertambah, seolah itu adalah bukti keberhasilanku. Tapi sore ini, aku justru merasa lega karena tak perlu menulis banyak nama di buku tilang. Rasanya lebih baik melihat wajah-wajah lega orang-orang yang bisa sampai rumah dengan selamat. Aku menoleh ke arah Dimas, yang sibuk mengatur arus di sisi lain jalan. Tatapannya sempat bertemu denganku. Ia mengangkat alis, seolah bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku hanya mengangguk pelan. Ia membalas dengan senyum tipis. Itu sudah cukup. Dalam hati, aku berterima kasih padanya. Meski caranya kadang menyebalkan, Dimas selalu ada untuk mengingatkan. Tanpa dia, mungkin aku sudah terjebak lebih dalam egoku. Senja semakin pekat. Jalanan mulai dipenuhi pekerja yang pulang. Aku memberi isyarat pada beberapa pengendara untuk menepi agar ambulans bisa lewat. Kali ini, aku melakukan semuanya dengan sabar, tanpa amarah. Dan ketika orang-orang mengangguk atau melambaikan tangan sebagai tanda terima kasih, ada rasa hangat yang tumbuh di dadaku. Aku sadar, rasa puas ini jauh lebih tulus daripada kebanggaan semu saat menilang orang. Setelah jam tugas selesai, aku duduk sendirian di bangku dekat taman kota. Buku tilang tergeletak di sampingku. Aku membuka lembar-lembar kosongnya, menatap tinta yang belum banyak terisi. Dulu aku selalu ingin memenuhi halaman-halaman itu secepat mungkin, seperti pencapaian. Kini aku justru ingin lembar itu tetap kosong selama mungkin. Aku mengingat lagi percakapanku dengan Maya di kafe. Wajahnya, suaranya, kata-katanya, semua itu masih melekat kuat di ingatan. Ia benar-benar menampar kesadaranku. Akademi memberimu dasar. Kehidupan memberimu kebijaksanaan. Kalimat itu terasa semakin dalam sekarang. Aku menatap langit yang semakin gelap, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Jalanan yang tadi riuh perlahan berubah menjadi lautan cahaya. Di sela-sela suara mesin kendaraan, terdengar tawa anak-anak yang bermain petak umpet di trotoar, dan kota ini tidak sempurna. Selalu ada pelanggaran, selalu ada kekacauan. Tapi di balik itu, ada kehidupan yang terus berjalan. Ada manusia yang hanya ingin pulang dengan selamat, ada orang tua yang hanya ingin anaknya aman, ada pedagang yang hanya ingin rezekinya lancar. Dan tugasku bukan hanya meniup peluit atau menulis nama di buku tilang. Tugasku adalah memastikan semua itu bisa terus berjalan. Aku menunduk, tersenyum tipis pada diriku sendiri. Sungguh, betapa sempit cara pandangku dulu. Malam turun sepenuhnya. Aku beranjak dari bangku, merapikan buku tilang ke dalam tas. Jalan pulang terasa berbeda. Aku tidak lagi terburu-buru.
tidak lagi sibuk memikirkan bagaimana cara terlihat tegas di mata orang lain. Aku hanya berjalan, menikmati udara malam yang sejuk meski bercampur dengan asap kendaraan. Di lampu merah dekat rumahku, aku berhenti sebentar. Dari kejauhan, aku melihat seorang polisi muda lain yang sedang mengatur lalu lintas. Wajahnya penuh semangat, seperti wajahku dulu. Aku tersenyum samar, merasa seolah sedang melihat bayangan masa laluku sendiri. Aku ingin menghampirinya, memberi sedikit nasihat, tapi aku urungkan. Biarlah ia belajar dengan caranya sendiri. Aku tahu, cepat atau lambat, hidup akan memberinya pelajaran yang sama. Sesampainya di rumah, aku menaruh seragam dengan hati-hati, tidak asal lempar seperti biasanya. Aku duduk di kursi, menatap cermin di dinding. Wajahku masih wajah yang sama, tapi ada sesuatu yang berbeda di mata. Ada ketenangan yang baru. Aku tersenyum kecil pada bayangan diriku. Mulai sekarang aku akan belajar. Bukan hanya dari buku, tapi dari kehidupan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Senja kota hari ini mengajarkanku satu hal penting, bahwa tugas seorang polisi tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga merawat kehidupan. Aku menutup mata, membiarkan senyum itu bertahan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar siap menghadapi hari esok. Pagi itu aku berangkat lebih awal dari biasanya. Udara masih segar, matahari baru saja muncul di balik gedung-gedung, dan jalanan belum sepadat biasanya. Aku mengayuh langkah dengan tenang, seakan ada sesuatu yang membawaku lebih ringan daripada kemarin-kemarin. Seragamku kukenakan dengan rapi, buku tilang tersimpan di tas dengan hati-hati, peluit tergantung di leher. Tapi yang paling berbeda bukanlah perlengkapanku, melainkan diriku sendiri. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa kulihat dengan mata, tapi bisa kurasakan dengan jelas. Aku tiba di pos lebih dulu daripada Dimas. Pos itu masih sepi, hanya ada suara burung gereja yang hinggap di kabel listrik. Aku berdiri di tepi jalan, menatap arus kendaraan yang mulai bergerak perlahan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa tertekan. Tidak ada lagi rasa ingin segera menegakkan otoritas. Tidak ada lagi perasaan bahwa aku harus membuktikan sesuatu. Yang ada hanya keinginan sederhana, menjaga agar semua orang bisa melintas dengan selamat. Beberapa menit kemudian, Dimas datang dengan langkah tergesa. Wajahnya sempat kaget melihatku sudah berdiri di sana. Ia tersenyum sambil menepuk pundakku. "Wah, tumben kau datang lebih awal. Ada apa, Rif?" Aku menoleh, tersenyum kecil. "Tidak ada apa-apa, Dim. Aku hanya merasa, aku ingin memulai hari ini dengan cara yang berbeda." Dimas menatapku lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. Ia tidak banyak bertanya, mungkin karena ia bisa merasakan sendiri perubahan yang terjadi padaku. Kami mulai bertugas. Jalanan makin ramai, suara klakson bersahut-sahutan, dan udara mulai panas. Tapi aku tetap tenang. Setiap kali memberi isyarat pada pengendara, aku melakukannya dengan sabar. Bahkan ketika ada yang sedikit membandel, aku tidak langsung marah. Aku menegurnya dengan tegas tapi tanpa emosi berlebihan. Anehnya, orang-orang jadi lebih mudah mengerti. Di sela tugas, aku sempat melihat seorang ibu dengan 2 anak kecil menyeberang jalan. Aku menghampiri, membantu mereka menyeberang dengan aman. Anak-anak itu menatapku dengan mata polos, lalu tersenyum lebar sambil mengucapkan terima kasih. Senyum itu menancap dalam hatiku. Rasanya jauh lebih berharga daripada 1000 tanda tangan di buku tilang. Siang menjelang. Panas terik membuat tubuh berkeringat, tapi hatiku tetap dingin. Aku berhenti sejenak di tepi jalan, menyeka kening dengan sapu tangan. Saat itulah, dari kejauhan, aku melihat sosok yang tak asing. Maya. Ia berjalan dengan langkah mantap, mengenakan pakaian santai, bukan seragam. Meski begitu, aura ketegasannya tetap terasa. Aku tertegun sejenak, tidak menyangka bisa bertemu dengannya, lagi di hari ini. Ia mendekat, lalu berhenti tak jauh dariku. "Kau terlihat berbeda, Arif," ucapnya dengan nada tenang. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan diri agar tidak canggung. "Mungkin, karena aku mulai mengerti apa yang kau maksud." Maya mengangkat alis, seolah menantangku untuk menjelaskan. Aku menarik napas panjang.
Aku dulu pikir, menjadi polisi berarti menegakkan aturan sekeras-kerasnya. Menilang sebanyak mungkin orang agar terlihat berwibawa. Tapi sekarang aku sadar, menjadi polisi berarti memastikan semua orang bisa hidup lebih aman. Kadang bukan dengan tilang, tapi dengan pengertian. Bukan dengan marah, tapi dengan kesabaran. Maya menatapku lama seakan menilai ketulusan kata-kataku. Lalu perlahan, ia mengangguk. Itu lebih baik. Kau masih muda, Arif. Jangan berhenti belajar. Ingat, keberanian tanpa kebijaksanaan hanya akan melukai dirimu sendiri. Tapi kebijaksanaan dengan keberanian bisa menyelamatkan banyak orang. Kata-katanya menancap lagi. Kali ini bukan sebagai tamparan, melainkan sebagai bekal. Aku tersenyum. Terima kasih, Maya. Mungkin aku berhutang banyak padamu. Ia tersenyum samar. Bukan padaku, pada dirimu sendiri. Kau yang memilih untuk berubah. Setelah itu ia pergi begitu saja. Langkahnya ringan, seolah tidak meninggalkan apapun. Tapi bagiku, ia meninggalkan sesuatu yang besar. Malamnya, aku duduk di meja kecil di kamarku. Buku tilang ada di hadapan, tapi aku tidak buru-buru menulis. Aku membuka halaman-halaman kosongnya, lalu menatapnya sambil berpikir. Lalu, aku mengambil pulpen. Di halaman pertama, aku menulis sebuah kalimat kecil. Menjadi polisi berarti menjaga kehidupan, bukan hanya menegakkan aturan. Aku tersenyum puas melihat tulisan itu. Entah kenapa, aku merasa kalimat itu akan menjadi pengingat penting setiap kali aku hampir tergelincir lagi dalam ego dan ambisi kosong. Aku menutup buku itu, lalu menatap cermin di dinding. Wajahku masih sama, tapi kini ada cahaya baru di mata. Aku berbisik pada bayangan diriku sendiri. Mulai hari ini aku janji, aku akan jadi polisi yang adil. Polisi yang tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga merawat manusia di baliknya. Dan aku tahu, itu janji yang akan selalu kupegang. Kota di luar sana masih bising, masih penuh pelanggaran, masih jauh dari sempurna. Tapi aku tidak takut lagi. Karena aku sudah menemukan caraku sendiri untuk berdiri di tengah-tengahnya. Aku bukan lagi Arif yang dulu. Aku bukan hanya polisi muda yang penuh ego. Aku kini seorang manusia yang belajar, dan akan terus belajar. Dan di senja kehidupan yang entah kapan tiba, aku ingin bisa berkata pada diriku sendiri, aku sudah menjalankan tugasku. Dengan benar, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa siap